Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Sekarang di belakang saya ada salah satu mobil truk, tapi ini masih chassis ya, belum ada damnya, belum ada baknya. Ini adalah Mitsubishi Canter. Nah, ini bisa dilihat bocorannya yang 110 PS. Dia 4 roda, wheelbase-nya itu pendek, jadi ini biasanya lincah dipakai di perkotaan dan cukup bisa untuk dipacu dengan ya sedikit lebih cepat daripada mobil-mobil yang lebih mengutamakan kekuatan yang lainnya. Nah, akan kita ulas mobil ini, semoga menjadi rekomendasi buat teman-teman. Dan mobil ini dijual di angka kurang lebih 175 sampai 185 jutaan. Nah, ini adalah mobil keluaran tahun 2016. Akan kita ulas secara detail buat teman-teman yang baru menemukan atau belum subscribe channel ini. Jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, lalu kemudian aktifkan loncengnya karena masih ada banyak mobil-mobil sejenis ini yang akan kita review. Nah, ini ada di belakang saya ada Fuso dengan ada Hino juga. Nah, lalu kemudian jangan lupa video ini di like juga buat kita lebih bersemangat lagi, dan video ini di share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial yang teman-teman miliki sekalian. Nah, seperti apa mobilnya? Nonton video ini terus sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat depan saya adalah Mitsubishi Canter turbo intercooler cold diesel. Nih, cold diesel turbo intercooler, lalu kemudian tenaganya 110 PS dan sudah menggunakan power steering, jadi otomatis lebih empuk untuk mengendalikan mobil ini dengan setirnya yang sudah power steering. Sorry agak berisik karena di sini lagi ada pengerjaan mobil juga yang datang di repair sebelum dilepas ke pasaran. Nah, overall, untuk bagian depan dari mobil ini menurut saya, seperti yang teman-teman lihat, rasa-rasanya tidak ada kendala, kondisinya masih oke juga, dan semuanya masih orisinil. Untuk bagian cabinnya, lalu kemudian wipernya juga so far sih masih oke, tapi karetnya harusnya sudah tapi karetnya masih bagus loh ya, tapi kalau misalkan mau diganti juga oke. Nah, ini agak terlalu ke bawah, wipernya nyampe ke bagian sini tuh nggak mungkin. Ya mesti dibenahi sedikit kalau mau lebih rapi lagi. Lalu kemudian di sini seperti ada washernya juga di bagian sini. Ini ada kabelnya, selangnya untuk washer ya, sampai ke bagian sini, menyirami bagian kaca depan dari mobil ini sebelum dibersihkan pakai wiper itu. Nah, selanjutnya, sorry agak buram. Nah, untuk bagian kaca depan dari mobil ini itu tidak ada yang pecah, tidak ada yang rusak. Semuanya masih super oke, masih istimewa lah istilahnya. Lalu kemudian lampu depannya juga sama. Lampu utamanya di sini sedikit ada kotorannya, tapi ini bisa dibersihkan. Lampu seinnya, lalu kemudian cornering lampnya ini masih bisa dibereskan lah yang seperti ini. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp dan bumper yang terbuat dari besi. Biasanya di sini karet, tapi ini udah diganti pakai plastik. Nah, untuk grillnya juga oke, masih bagus. Logo 3 berlian Mitsubishi Motors. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri, fog lampnya masih oke juga, masih bagus. Di sini masih bagus juga. Nah, ini karena mobil ini sebenarnya masih dalam tahap finishing ya, untuk pembedahan sama seperti yang ada di dalam sana. Kelihatan seperti yang kita upload sebelumnya. Lampunya masih kelihatan sangat bagus. Sepertinya ini baru diganti pakai lampu baru atau memang masih baru, karena memang mobil ini keluaran tahun 2016. Bisa kita lihat di sini, ini 2021. Seperti itu. Untuk spionnya seperti ini. Ya diatur manual ya untuk spionnya, karena tidak ada pengaturan untuk elektrik mirror pada bagian mobil ini. Kalau kemudian Canter varian daripada mobil ini, untuk bagian sebelah kiri di sini memang sedikit agak habis dipasangi talang air, jadi dibaut manual, talang airnya nggak dilem, terlalu kasar caranya ya. Nah, untuk kaca bagian sebelah kiri masih oke juga, kecuali yang kaca filmnya ini nggak rapi cara pemasangannya, atau bahkan sudah dilepas sebagian yang bagian atasnya untuk penerangan ke dalam ya sepertinya. Nah, untuk bagian bodi-bodi pintunya ada baret-baret, tapi ya mobil seperti ini memang tidak diproduksi untuk
terlalu disayang bagian eksteriornya. Biasanya memang ya keserempet atau apalah pada saat bawa barang. Nah, ini masih sangat asik untuk membuka dan menutup pintunya, masih sangat empuk. Kalau kemudian ada fender juga di sini, warnanya hitam, ini masih terpasang dengan baik. Untuk bannya ya sama dengan yang lainnya, di sini bannya masih diganti, bannya gajah tunggal. Lalu kemudian ukurannya itu di ring 15 ya untuk ukuran ban daripada mobil ini. Seperti itu, spakbornya masih terpasang dengan baik juga. Lalu kemudian akinya ada 2 dan ini masih berfungsi dengan oke. Cuman ini bracketnya sementara dilepas karena dalam proses pembenahan juga. Untuk chasisnya, nah lihat nih chasisnya, bisa kita lihat ketebalan chasisnya seperti apa, lalu kemudian bisa kita tebak kokohnya mobil ini seperti apa. Nah, ini sepertinya kursinya masih ganti. Ini udah bocor di sini jainya ya, atau kopelnya lah ya, apa istilahnya. Kemudian ini bambunya masih oke sampai ke bagian belakang. Sama yang ini di sini ada banyak oli juga, tapi so far sih masih oke. Nah, untuk knalpotnya dari depan sini bypass keluar sampai ke bagian sini. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Lagi dibuka. Nah, seperti ini, wes. Mesinnya istimewa, bos. Mesinnya istimewa nih. Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan pada saat membeli mobil truk bekas seperti ini adalah yang ini, mesinnya. Lalu kemudian chasisnya, lalu kemudian kaki-kakinya. Selebihnya kalau misalkan yang baret-baret itu oke lah, karena memang mobil ini dipakai untuk mengangkut barang. Tapi lihat nih mesinnya. Bentar akan kita nyalakan. Tidak ada rembesan, tidak ada yang bocor-bocor untuk bagian mesinnya. Semuanya masih kelihatan rapi dan bersih. Ya nggak terlalu bersih sih, mesti dibersihkan. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk gearboxnya juga sama, kondisinya istimewa, bosku. Ini gearboxnya. Nah, ada peredam juga untuk bagian mesinnya. Jadi mobil ini pakai peredam mesin karena memang terlalu berisik ya. Mesin diesel 2500 cc, 110 PS. Ya, mobil ini memang berisik, ribut. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kipasnya masih cukup solid ya, nggak loss. Lalu kemudian radiatornya bagian depan. Nah, ini pernya untuk yang bagian depan kondisi masih oke, kecuali di sini nggak kotor ya, tinggal dibersihkan. Seperti itu. Shocknya, nah ini shocknya nggak ada rembesan oli juga, masih istimewa. Nah, untuk ban belakangnya ini mesti diganti sekali lagi. Jadi kalau misalkan membeli mobil ini ya mesti ganti ban. Lalu kemudian di sini ada stopper ya, pada saat mentok jadi ditahan sama ini. Lalu kemudian pernya, ini pernya cukup solid dan kuat pasti. Seperti ini, pakai per daun untuk depan belakang dengan shock yang ini, shocknya kondisinya masih oke juga, tidak ada kerusakan fatal pada bagian itunya. Nah, gardan belakangnya, ini gardannya kondisinya masih cukup bagus kelihatannya, cuman sedikit agak bocor di situ, tapi itu nggak basah ya, itu udah kering, jadi bocorannya semestinya sudah dibenahi. Nah, yang di bagian belakang ini ada bumper belakang, tapi ini besi jadi sangat kokoh. Sebelah kanan juga ada. Nah, untuk lampunya, lampu belakangnya, lampu stop, lampu sein dengan lampu mundurnya kondisinya sih masih bagus. Kalau kita lihat dari sini ke depan, yes, mobil ini 175 juta sampai 145 juta menurut saya sih masih cukup recommended dengan kondisi seperti ini. Barunya itu di kisaran 300 jutaan kalau nggak salah. Saya sudah pernah mereview mobil ini yang kondisinya masih baru dengan kondisi chassis juga. Silahkan cari di uploadan video kita sebelum-sebelumnya. Nah, kita ke bagian sebelah kanan. Sebelah kanan kondisi pernya juga masih oke. Lalu kemudian shocknya masih bagus. Ini kita nggak bisa ya, bisa lah sedikit untuk kita goyang-goyangkan. Nah, bannya sama seperti yang lainnya. Jadi intinya 4 dari ban mobil ini masih diganti. Intinya keempat ban dari mobil ini masih diganti karena memang kondisinya gundul semua. Kecuali yang di depan kondisinya sedikit agak bagus, tapi ya rekomendasi untuk diganti lah ya. Nah, knalpotnya agak berisik. Ini biasanya
Dia keluarnya dari sini, biasanya naik ke atas ini, dari bawah sini naik ke atas sini lalu kemudian ke belakang. Tapi mobil ini dia naiknya ke sini. Sepertinya sebelumnya dipakai untuk bak kayu atau apa gitu, kurang tahu. Ini adalah tempat pengisian bahan bakarnya. Kalau nggak salah, kalau nggak keliru itu kapasitasnya 70 liter kurang lebih. Nah, ini open untuk membuka, lalu kemudian ada filter bahan bakar di sini. Nah, ini kondisi chassisnya sedikit agak karatan, tapi itu bisa digosok lalu kemudian dicat ulang jadi bersih. Knalpot di bawah. Lalu kemudian ini saringan udaranya dari sini. Untuk air intake-nya masuk ke sini, masuk ke saringan udara, dan dia terkoneksi dengan yang ada di atas. Tapi ini sementara naik ke atas nih. Nah, ini adalah coolant-nya, pendinginnya, ditaruhnya di sini. Untuk spakbornya, kondisinya masih oke juga. Ban-nya sama masih oke, ukurannya juga sama, ring 15. Nah, kalau kita lihat dari sini sih nggak terlalu jelas ya untuk melihat punya karternya ya, atau tempat penampungan olinya. Ini nggak terlalu kelihatan dari sini. Tapi yang jelas menurut saya sih kondisi harusnya masih oke. Nah, di sini juga untuk yang sebelah kanan shocknya masih bagus, pernya masih oke lah ya. Lalu kemudian mesinnya kalau kita lihat dari sini, ya kelihatannya memang sedikit agak berkarat, tapi kalau misalkan dicuci atau dibersihkan ini dia akan kelihatan lebih rapi dan lebih bersih lagi. Nah, ini menggunakan turbonya ada di sini. Kami suka turbo, ya itu kata mobil, tapi ya memang mobil ini sudah ada turbonya. Ini tipe mesinnya 4D342 atau 5, Mitsubishi Fuso, Truck and Bus Corporation Jepang. Nah, itu. Oke, seperti itu yang bisa kita tampilkan. Lalu kemudian, nah, untuk cabinnya sudah turun, akhirnya saya bisa menurunkannya sendiri setelah mencoba. Lalu kemudian kita lihat bagian dalam. Untuk bagian dalam, door trimnya kondisinya masih orisinil, masih sangat bagus juga, nggak ada yang cacat atau rusak di situ. Lalu kemudian handle tuas untuk membuka dan mengunci pintunya masih berfungsi, termasuk gripnya ini masih kokoh untuk door trim. Nah, kecuali engkolannya ini yang hitamnya sudah tidak ada, tapi so far masih berfungsi. Asbak juga masih ada stiker kecil di bagian bawah. Nah, di samping kiri ini joknya masih bawaan aslinya, masih original, dan ini harusnya ada itunya ya untuk recliningnya, tapi ya seperti itulah adanya. Dan akan dibenahi lagi pastinya, masih proses pembenahan. Untuk pengisian air wipernya ada di bagian sebelah kiri sini. Untuk mengisi air wiper, penyimpanan masih oke semua. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, gripnya seperti ini. Oh iya, sorry, step yang ada di bawah sini nggak tahu kemana nih. Sudah nggak ada stepnya. Jadi kalau misalkan naik, ya kalau saya kan orangnya pendek, jadi mesti ini akan sangat membantu. Atau kita berpijak di sini juga, atau mesti pakai kursi ya, nggak tahu lah. Jadi seperti itulah adanya. Sekarang kita pindah ke bagian sebelah kanan. Untuk di bagian driver, nah, seperti ini kita buka. Pada saat kita buka, door trimnya akan sangat jelas kelihatan bahwa door trim daripada mobil ini masih original semua. Engkolannya sama seperti yang ada di sebelah kiri, yang hitamnya lepas, tapi so far masih berfungsi dengan baik. Untuk engkolannya ini, lalu kemudian door trimnya, nah sama seperti yang ada di sebelah kanan. Footstepnya juga nggak ada. Jadi mesti berpijak di ban atau menginjak berpegang dari atas, di atas ini, atau ya seperti itulah. Saya coba untuk naik ke mobil ini, bukan naik tapi memanjat mobil ini. Oh ya, untuk joknya di sini sudah ada headrestnya. Nah, sekarang saya berada di dalam kabin. Untuk rem tangannya masih sangat baik ya. Transmisinya seperti ini, 5 percepatan, depan mundur. Wow, koplingnya nih super keras, koplingnya super keras. Nah, ada audio juga, coba kita posisi on kan. Nah, ini audionya berfungsi ya, apa mesti kita nyalakan?
Nah, ada lampu hazard di bawah sini. Ini masih oke juga, tempat penyimpanan sebelah kiri. Setirnya ini bisa untuk tilt dan teleskopik. Cuman agak keras. Intinya bisa tilt dan teleskopik, jadi cukup nyaman untuk mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di setir ini tidak ada tombol-tombol, nggak ada tombol audio switch. Adanya klakson, tapi mesti di-on-kan mesinnya baru klakson yang menyala sepertinya, atau klakson yang memang mati. Nah, untuk kilometernya di 46.000, nih nggak kelihatan ya, tertutup sama karate. 46.632 kilometernya. Kalau kemudian tuas wiper, tuas lampu ini masih oke semua, tempat penyimpanan, dan ini untuk mengatur konstan dari mesinnya pada saat kita hidupkan. Nah, di atas ada sun visor-nya dengan card holder, lalu kemudian ini ada lampu baca juga. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, posisi menyala ini sangat bergetar. Nah, ini mesinnya kita nyalakan. Seperti ini, pada saat mesinnya kita nyalakan masih oke sih sebenarnya. Silakan teman-teman dengar irama dari mesinnya. Masih cukup solid dan masih cukup asik ya. Yes. Kondisi mesinnya masih sangat oke. Nah, di sini knalpotnya keluarnya di sini. Oke, kita matikan lagi. Nanti bahan bakarnya habis kalau kita hidupkan terus. Kita tutup. Nah, well, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan dalam ulasan kali ini tentang Mitsubishi Colt Diesel Turbo Intercooler Canter yang 110 PS 4 roda. Semoga ini memberikan referensi buat teman-teman yang lagi mencari mobil atau membutuhkan mobil. Ya, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi lah ya, yang menginginkan mobil ini. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang kondisinya dan harganya bahkan. Nah, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.